Putri ini menyesal seumur hidup karena satu kesalahan besar, kerajaan yang megah berubah menjadi danau misterius yang penuh warna. Kisah nyata atau legenda? Yang pasti, cerita ini menyimpan pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Pada zaman dahulu, di tanah Jawa yang subur dan dikelilingi pegunungan hijau, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan seorang ratu yang terkenal karena kelembutan hatinya. Rakyat hidup berkecukupan, sawah-sawah menghasilkan padi yang melimpah, sungai-sungai mengalir jernih, dan hutan-hutan menyediakan segala kebutuhan masyarakat. Meski memiliki kekayaan yang berlimpah, raja dan ratu menyimpan satu kesedihan dalam hati mereka. Selama bertahun-tahun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap malam mereka berdoa kepada Tuhan agar diberi keturunan yang kelak dapat meneruskan kerajaan dan membawa kebahagiaan bagi rakyat. Akhirnya, doa mereka terkabul. Pada suatu pagi yang cerah, lahirlah seorang putri yang sangat cantik. Seluruh kerajaan bersukacita menyambut kelahirannya. Raja mengadakan pesta besar selama berhari-hari. Rakyat datang dari berbagai penjuru untuk memberikan doa dan harapan bagi sang putri. Putri kecil itu tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Apapun yang diinginkannya selalu dipenuhi. Jika ia menginginkan mainan, para pelayan segera mencarikannya. Jika ia menginginkan pakaian baru, penjahit terbaik kerajaan akan membuatkannya. Raja dan ratu sangat mencintai putri mereka, sehingga tidak pernah tega menolak keinginannya. Tahun demi tahun berlalu. Putri tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Wajahnya bersinar bak rembulan, rambutnya hitam berkilau, dan tutur katanya lembut. Namun sayangnya, karena terlalu dimanjakan sejak kecil, tumbuh pula sifat buruk di dalam dirinya. Sang putri menjadi angkuh dan sombong. Ia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ketika rakyat memberi salam, ia seringkali tidak membalas. Saat para pelayan bekerja keras untuk melayaninya, ia jarang mengucapkan terima kasih. "Anakku," kata ratu suatu hari, "kecantikan dan kekayaan bukanlah alasan untuk merendahkan orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki hati yang baik." Namun sang putri hanya tersenyum tipis dan tidak menghiraukan nasihat ibunya. Pada kesempatan lain, raja berkata, "Kelak, engkau akan memimpin kerajaan ini. Jika ingin dicintai rakyat, engkau harus belajar menghormati mereka." Putri hanya menjawab singkat, "Ayah terlalu mengkhawatirkanku." Jawaban itu membuat raja dan ratu semakin sedih. Waktu terus berjalan, hingga tiba hari ulang tahun putri yang ke-17. Raja dan ratu memutuskan mengadakan pesta terbesar yang pernah ada di kerajaan itu. Mereka berharap hari istimewa tersebut dapat membawa kebahagiaan bagi putri mereka. Sejak pagi, rakyat sibuk menghias halaman istana. Janur kuning dipasang di berbagai sudut. Bunga-bunga harum menghiasi pendopo kerajaan. Para penari dan pemusik tradisional datang untuk memeriahkan acara. Saat malam tiba, pesta berlangsung dengan meriah. Musik gamelan mengalun indah. Tarian tradisional dipentaskan dengan penuh keanggunan. Rakyat bersorak gembira menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada sang putri. Putri duduk di tempat kehormatan dengan pakaian terbaiknya. Semua mata tertuju kepadanya. Ketika acara hampir selesai, raja berdiri sambil membawa sebuah kotak kayu berukir indah. "Putriku," katanya dengan penuh kasih, "hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Aku dan ibumu telah menyiapkan hadiah khusus untukmu." Semua tamu memandang dengan penuh rasa penasaran. Perlahan, raja membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas yang sangat indah. Kalung itu dibuat oleh pengrajin terbaik kerajaan. Batu-batu mulia menghiasi setiap bagiannya dan memancarkan kilauan yang menakjubkan.
Ratu tersenyum hangat. "Kami membuatnya khusus untukmu," ujar Ratu. Namun, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Alih-alih merasa senang, sang putri justru menunjukkan wajah kecewa. "Hanya ini hadiahnya," katanya dengan nada meremehkan. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Raja dan ratu saling berpandangan dengan terkejut. "Apa maksudmu, putriku?" tanya raja. Putri berdiri dari tempat duduknya. "Aku mengira ayah dan ibu akan memberiku sesuatu yang jauh lebih mewah daripada ini." Belum sempat siapapun berbicara, sang putri melemparkan kalung itu ke lantai. Brak! Kalung emas tersebut pecah. Batu-batu mulia berhamburan ke segala arah. Semua orang terdiam. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ratu memejamkan mata. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Putriku," bisiknya lirih. "Mengapa kau begitu tega?" Raja menundukkan kepala. Hatinya terasa sangat sakit. "Kami hanya ingin membuatmu bahagia," katanya pelan. Melihat kedua orang tuanya menangis, hati sang putri mulai terusik. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa bersalah perlahan muncul dalam dirinya. Namun semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, pecahan batu mulia dari kalung itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut berwarna-warni dan berputar memenuhi ruangan. Orang-orang menjerit ketakutan. Pada saat yang sama, langit di atas kerajaan berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan menutupi cahaya bulan. Angin besar bertiup dari segala arah. Pohon-pohon bergoyang hebat. Pendopo kerajaan bergetar. "Apa yang sedang terjadi?" teriak rakyat panik. Tidak lama kemudian, air mulai muncul dari sela-sela tanah. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin banyak. Air itu mengalir deras seperti mata air yang tidak ada habisnya. Rakyat berlarian menyelamatkan diri. Putri yang melihat kejadian tersebut mulai ketakutan. Ia memandang raja dan ratu yang masih berdiri di hadapannya. Air mata mengalir di pipinya. "Ayah, ibu," katanya sambil berlutut. "Maafkan aku benar-benar menyesal." Ratu memeluk putrinya dengan penuh kasih. "Kami memaafkanmu, anakku," katanya. Raja juga menganggukkan kepala. "Penyesalanmu adalah langkah pertama menuju kebaikan." Namun air terus naik. Halaman istana mulai terendam. Jalan-jalan kerajaan berubah menjadi sungai. Bangunan-bangunan perlahan tenggelam. Rakyat hanya bisa menyaksikan dengan sedih. Dalam waktu singkat, seluruh kerajaan telah berubah menjadi lautan air yang luas. Ketika semua bangunan telah tenggelam, keajaiban lain kembali terjadi. Dari dasar air muncul cahaya berwarna-warni yang sangat indah. Cahaya hijau, biru, kuning, keemasan, ungu. Semua warna itu berkilauan di permukaan air. Orang-orang yang menyaksikannya merasa takjub. Tak lama kemudian, air yang menenggelamkan kerajaan berhenti naik. Yang tersisa kini adalah sebuah danau yang sangat luas dan indah. Permukaannya memantulkan berbagai warna yang berubah-ubah mengikuti cahaya matahari. Masyarakat percaya bahwa bayangan itu adalah pengingat agar manusia tidak menjadi sombong. Karena sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Hingga sekarang, Telaga Warna tetap menjadi simbol sebuah pelajaran berharga. Keindahannya mengingatkan setiap orang bahwa kekayaan dan kecantikan tidak akan berarti tanpa hati yang baik. Dan dari kisah sang putri, kita belajar bahwa menghargai orang tua, bersikap rendah hati, serta menghormati sesama adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Itulah legenda Telaga Warna, kisah tentang seorang putri yang terlambat menyadari kesalahannya, namun meninggalkan pelajaran yang akan dikenang sepanjang masa. Rakyat yang selamat berkumpul di tepi danau. Mereka tidak pernah melihat pemandangan seindah itu sebelumnya. Seorang tetua desa berkata,
Danau ini adalah pengingat atas kesombongan dan penyesalan sang putri. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Tahun demi tahun berlalu. Banyak orang datang untuk melihat keindahan Telaga Warna. Mereka terpesona oleh warna-warna yang muncul di permukaan airnya. Anak-anak mendengarkan cerita tentang asal-usul danau itu dari para orang tua mereka. Para pelancong membawa kisah tersebut ke berbagai daerah. Legenda Telaga Warna pun menyebar ke seluruh Nusantara. Konon, pada waktu-waktu tertentu, bayangan seorang putri cantik masih terlihat di permukaan danau. Ia tampak menatap air yang berwarna-warni dengan penuh penyesalan. Terima kasih telah menyimak kisah legenda ini hingga akhir. Semoga setiap cerita yang kita dengarkan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pelajaran dan pengingat dalam perjalanan hidup kita.